Pada saat melakukan trek pendakian, perut mules lah, kepala pusing lah, repot kan? Padahal itu semua terjadi karena kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang seharusnya dihindari sebelum mendaki gunung. Sahabat alam, kembali bersama saya Rudi Oxman di Cape Channel. Agar kegiatan pendakian sahabat alam nyaman, terutama dari sisi fisik, psikologis kita, tentunya akan dipengaruhi dari makanan yang kita konsumsi. Dari makanan yang kita konsumsi, baik itu makanan atau minuman, tentunya akan berpengaruh pada kondisi tubuh kita, bahkan psikologis, bisa dari minuman seperti alkohol dan sebagainya. Perut mules saat melakukan pendakian, tentunya dari jenis makanan yang salah kita konsumsi sebelum mendaki gunung. Sahabat alam, materi berikut ini akan saya berikan materi makanan dan minuman yang harus dihindari oleh sahabat alam sebelum kegiatan mendaki gunung. Jadi bukan pas kegiatan. Kalau pas kegiatan, korelasi konsekuensinya pasti ada penetralisirnya. Tapi saya sarankan sebelum mendaki gunung, di rumah atau di base camp pendakian, hindari makanan-makanan dan minuman yang akan saya sebutkan di materi ini. Dan semua ini tentunya saya sampaikan adalah supaya sahabat alam nyaman pada saat melakukan trek pendakian. Sekali lagi, salam konsumsi makanan atau minuman akan berpengaruh pada fisik dan psikologis kita saat melakukan pendakian. Baik sahabat alam, makanan atau minuman yang harus sahabat alam hindari adalah yang pertama, makanan sejenis kue cek ulang tahun. Makanan sejenis cek ulang tahun ini identik dengan topping krim gula dan umumnya sangat manis. Dan makanan ini sebaiknya tidak dikonsumsi, atau mungkin topping krimnya jangan sahabat alam makan, ataupun makanan lain yang mengandung gula yang sangat tinggi, karena akan menyebabkan mudah kelelahan saat di perjalanan pendakian nanti. Mungkin ada yang protes di jenis makanan yang satu ini. Kenapa justru banyak pendaki gunung pada saat melakukan pendakian konsumsi gula merah? Yang dimaksud di sini adalah tentu pendaki gunung juga tidak mengkonsumsi makanan gula merah pada saat masih di rumah, dan biasanya gula merah dikonsumsi pada saat trek pendakian. Beda pengaruhnya jika seperti cek ulang tahun dimakan di rumah, ada rentang waktu 1, 2, 3 jam, sahabat akan keburu kelelahan sebelum melakukan pendakian. Justru itu pada saat trek pendakian baru sahabat boleh mengkonsumsi, dan itu pun sejenis makanan seperti gula merah, karena pada saat dari rumah sampai ke lokasi base camp pendakian mungkin ada rentang waktu 1, 2, 3 jam. Dan pada saat di kendaraan, apalagi kendaraan umum seperti bus, Anda sedang pasif, bukan sedang beraktif. Maka dari itu, kadar makanan yang kita konsumsi akan berpengaruh, bukan malah bereaksi karena dibantu dengan aktivitas, tapi malah karena kita pasif justru menimbulkan hal yang negatif. Kita malah lelah karena dibawa kondisi tubuh yang pasif. Di sini sahabat alam paham. Saya harap paham, mengkonsumsi gula merah itu pada saat kita mulai melakukan pendakian atau pada saat pendakian, bisa di shelter atau di pos. Berikut makanan yang kedua yang harus sahabat hindari sebelum pendakian. Tetap ini berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi di rumah atau di base camp pendakian. Kalau sudah di lokasi base camp camping, di tenda, boleh-boleh saja. Tentunya juga ada makanan atau minuman penetralisir lainnya. Karena apa? Yang kedua ini adalah sambal pedas.
Kenapa sambal pedas ini harus sahabat hindari sebelum melakukan pendakian gunung? Karena konsumsi sambal terlalu sering, apalagi sangat pedas, tidak bagus untuk pencernaan. Itu tadi, hindari pada saat di trek pendakian perut mules, apalagi bila kita akan melakukan kegiatan pendakian gunung yang membutuhkan energi dan fokus. Sebaiknya hindari sambal terlebih dahulu, kecuali sudah di base camp dan ada makanan dan minuman untuk menetralisirnya. Karena rasa sambal yang pedas ini selain meningkatkan sistem kerja dari pencernaan, juga dapat mengakibatkan iritasi pada organ-organ di tubuh kita. Berikut yang ketiga, makanan yang harus sahabat alam hindari, yaitu makanan gorengan. Seperti saya jelaskan dari awal bahwa makanan gorengan ini jangan sahabat alam konsumsi pada saat di rumah atau di base camp. Sekali lagi saya jelaskan, yang dimaksud makanan dan minuman yang harus dihindari adalah sebelum sahabat alam melakukan pendakian gunung. Kecuali sahabat alam konsumsi gorengan ini pada saat di pos-pos, tentunya memang ada makanan lain atau minuman yang bisa menetralisir. Karena apa? Efek dari makanan gorengan ini, di dalam makanan gorengan yang lezat terdapat kandungan lemak jenuh yang dapat menyebabkan pencernaan kita mengolahnya lebih lama dari seharusnya. Makanan gorengan juga minim kandungan mikronutrisi, sedangkan mikronutrisi sangat dibutuhkan saat melakukan pendakian gunung. Saya yakin sekali banyak sahabat alam yang berpikir kontra dengan saran-saran saya ini. Tetapi saya jelaskan sekali lagi bahwa makanan dan minuman yang harus dihindari ini adalah sebelum melakukan pendakian, bukan pada saat melakukan pendakian atau di camp tenda, bukan. Makanan minuman yang harus dihindari di materi ini adalah makanan minuman yang harus dihindari sebelum melakukan pendakian, alias makanan atau minuman yang kita konsumsi di rumah atau di base camp sebelum melakukan pendakian. Tetapi pada saat melakukan pendakian, apalagi di tenda, boleh-boleh saja. Karena yang keempat ini adalah makanan banyak mengandung serat. Kenapa? Mengkonsumsi sayur-sayuran memang banyak mengandung serat, tetapi serat tidak dibutuhkan sebelum kegiatan mendaki gunung. Tidak ada larangan untuk mengkonsumsi sayur-sayuran. Maksudnya adalah jika terlalu banyak mengkonsumsi serat akan menyebabkan gangguan pencernaan saat aktivitas fisik, ya seperti kegiatan mendaki gunung. Sahabat alam yang kelima ini adalah berhubungan dengan minuman. Yang ini jelas-jelas sangat harus sahabat alam hindari sebelum melakukan pendakian gunung. Alkohol, saudara sahabat alam, bayangkan apa pengaruhnya. Banyak minuman mengandung alkohol, mabuk. Bagus, memang bagus mendaki gunung sambil mabuk? Tentu tidak. Dan alasan yang sebenarnya adalah kenapa sebelum melakukan pendakian gunung jangan atau hindari minuman mengandung alkohol, karena mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan gangguan sistem saraf pusat, juga dapat menimbulkan efek diuretik dan dapat menyebabkan salah jalan. Karena itu tadi, mabuk malah bisa merepotkan orang lain. Kecuali sahabat alam mendaki gunung solo, mau mabuk juga tidak apa-apa, masuk jurang. Ini masih berhubungan dengan minuman. Wow, kopi. Jangan salah paham dulu. Kopi dengan kegiatan mendaki gunung itu sangat tidak bisa dipisahkan. Sampai ada filosofi kopi gunung. Jangan salah paham dulu. Yang dimaksud minuman yang harus dihindari yang keenam ini adalah kopi, adalah jangan banyak mengkonsumsi kopi sebelum mendaki gunung, alias di rumah atau di base camp sebelum melakukan trek pendakian. Kenapa? Mengkonsumsi minuman kopi terlalu banyak, apalagi sebelum melakukan aktivitas kegiatan pendakian, sangat tidak baik. Karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman kopi mengakibatkan terlalu sering buang air kecil, yang akibatnya
bisa terkena dehidrasi saat melakukan aktivitas mendaki gunung. Bayangkan, seharusnya kita banyak meminum minuman mineral atau elektrolit yang sesuai, justru kita malah banyak mengeluarkan cairan tubuh melalui buang air kecil. Tentu saja cairan tubuh yang ada di tubuh kita akan terkuras dan itu akan menimbulkan dehidrasi. Jika sahabat alam sudah di lokasi base camp atau tenda, tidak masalah. Hanya saja sekalipun sahabat alam sudah di tenda atau di base camp dan ngobrol bareng sambil minum kopi, ada minuman penetralisir lainnya, misalnya minuman elektrolit yang sesuai untuk kegiatan mendaki gunung seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite yang mengandung soda. Minuman elektrolit hipertonik itu memang sangat cocok untuk kegiatan mendaki gunung. Materinya ada di atas, ya. Materinya ada di atas. Oke sahabat alam, makanan dan minuman yang harus dihindari sebelum mendaki gunung. Jangan salah paham, materi ini adalah makanan dan minuman yang harus dihindari sebelum mendaki gunung, bukan pada saat mendaki gunung atau di base camp tenda. Jangan salah paham, fokus pada materi ini. Makanan dan minuman yang harus dihindari sebelum mendaki gunung. Jangan sampai pada trek pendakian perut pules, pada saat trek pendakian kepala pusing karena banyak meminum minuman yang banyak mengandung alkohol. Oke sahabat alam, sekian materi ini. Saya harap di materi ini sahabat alam betul-betul fokus apa yang sudah saya jelaskan. Jangan salah paham. Apapun makanan yang sahabat alam konsumsi pada saat di base camp atau di tenda, tentu sahabat alam juga harus tahu makanan dan minuman sebagai penetralisirnya. Misalnya, banyak para pendaki gunung pada saat di tenda memasak agar-agar atau puding. Sahabat alam pasti tahu alasannya untuk apa? Untuk menetralisir dan melancarkan pencernaan di tubuh kita dan menghindari gejala panas dalam. Oke sahabat alam, sekali lagi saya harapkan materi ini betul-betul sahabat alam pahami dan jangan sampai sahabat alam mengalami gangguan pada saat di trek pendakian. Buat sahabat alam yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan dan solidaritas dengan cara bantu like, share kepada sahabat alimnya agar bisa bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel ini. Oke sahabat alam, saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.